Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema pastoral pada hari ini yaitu pengorbanan. Barterkah dengan Tuhan? Saya akan ambil dari Matius pasal 19 ayatnya yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Saudara, pengorbanan itu bukan untuk barter dengan berkat Tuhan. Hal ini tidak boleh tentu menjadi motivasi kita. Kenapa? Karena nilai barternya sendiri itu enggak sesuai dengan pengorbanan kita. Jadi pengorbanan kita itu dihargai begitu tinggi dan penuh kemurahan oleh Allah. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku, kata Tuhan, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Nah, kalimat ini dikatakan oleh Tuhan Yesus setelah Petrus bertanya kepada dia, "Tuhan, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau, jadi apakah yang akan kami peroleh?" Dan pertanyaan Petrus ini diajukan setelah dia melihat pemuda kaya ternyata tidak mau menjual harta miliknya dan memberikan kepada orang miskin. Dan kemudian orang kaya itu pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Lalu Petrus mulai berpikir, pemuda ini tidak mau berkorban bagi Tuhan, sedangkan saya ini sudah meninggalkan perahu, meninggalkan jalan, meninggalkan pekerjaan untuk ikut Tuhan. Lalu apa yang akan saya peroleh? Makanya dia bertanya, apa yang akan kami peroleh? Nah, saudaraku, untuk pertanyaan Petrus ini, Tuhan Yesus menjawab dengan dua maksud. Pertama, untuk memberikan dorongan supaya berkorban, tapi juga untuk memberikan peringatan. Jadi jelas sekali Tuhan ini ingin Tuhan itu menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh murid-muridnya. Tuhan sangat menghargai. Tuhan Yesus tidak pernah menganggap kecil pengorbanan murid-muridnya, tidak pernah menganggap kecil pengorbanan kita. Oleh sebab itu, janji hadiah yang diberikan juga sangat besar sekali. Ini tentu menjadi dorongan bagi para murid untuk berkorban karena pengorbanan mereka dihargai dan diterima oleh Tuhan. Tetapi perkataan Tuhan ini juga merupakan yang kedua sebagai teguran bagi Petrus dan bagi kita yang mengharapkan hadiah dalam pengorbanan kita atau kita ingin barter dengan Tuhan dalam pengorbanan itu. Saudara, coba bayangkan Tuhan berjanji akan memberikan imbalan 100 kali lipat dari pengorbanan para murid-murid. Kalau saudara berdagang pada hari ini, saya ingin bertanya berapa persen keuntungan yang saudara akan peroleh? 100 kali lipat? Kalau saudara memiliki modal 1 juta rupiah, apakah saudara bisa mendapatkan keuntungan 100 kali atau 100 juta rupiah? Tidak mungkin. Bila dengan modal 1 juta rupiah kita bisa mendapat keuntungan 1 juta saja, itu sudah sangat besar sekali. Pedagang yang bisa menghasilkan 1 kali lipat keuntungan sudah sangat hebat. Tapi dalam pekerjaan Tuhan, ternyata Tuhan memberikan janji kita akan mendapatkan imbalan 100 kali lipat. Bukankah ini luar biasa, saudara? Siapa yang tidak mau berkorban kalau jaminan baliknya itu menjadi 100 kali lipat? Dan yang memberikan janji itu bukan penipu, tapi Tuhan sendiri. Nah, apakah makna dari janji Tuhan ini kepada mereka yang sudah berkorban? Maknanya adalah kita ini tidak layak menerima janji itu. Janji Tuhan itu menggambarkan kemurahan Tuhan. Tuhan itu tidak hitung-hitungan dengan pengorbanan saudara. Kalau Tuhan mau hitung-hitungan, maka berapa besarkah pengorbanan Petrus? Petrus hanya berkorban 1 atau mungkin 2 buah perahu. Petrus hanya berkorban meninggalkan pekerjaannya. Apakah itu pantas dihargai 100 kali lipat? Dan apakah pengorbanan itu pantas dihargai dengan kedudukan tinggi dalam kerajaan Allah? Dan apakah pengorbanan itu pantas dihargai dengan hidup kekal? Sama sekali nggak pantas, saudara. Janji Tuhan ini menunjukkan betapa murah hatinya Tuhan terhadap kita, terhadap orang Kristen yang melayani Dia. Dia nggak pernah meremehkan pengorbanan kita.
Dia bahkan seolah-olah suka menjadikan dirinya sebagai orang yang berhutang kepada pelayan-pelayannya. Dia membesar-besarkan nilai perbuatan baik kita. Dia terlalu menghargai tinggi pengorbanan kita dan menjanjikan hadiah yang tak terkira besarnya. Apakah layak sebagai pelayan-pelayan Tuhan kita masih termotivasi untuk barter dengan Tuhan dalam pengorbanan kita? Padahal Tuhan sendiri tidak barter dengan kita. Kalau barter nilainya 1:1. Tapi ini bukan barter karena nilainya itu lebih dari 1:100. Ini merupakan anugerah pemberian kasih karunia. Oleh karena itu salah besar kalau kita melayani dan berkorban bagi Tuhan karena ingin barter dengan Tuhan. Memang saudaraku, dalam Alkitab dikatakan kelak ada hadiah yang Tuhan akan berikan kepada pelayan-pelayannya yang rela berkorban. Tuhan pasti akan menghargai pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Charles Hodge mengatakan Alkitab mengajarkan kepada kita tentang kebahagiaan dan berkat orang percaya pada masa yang akan datang. Mereka yang mengasihi sedikit, kata Hodge, akan sedikit juga melakukan, dan mereka yang sedikit melakukan, sedikit juga menikmati. Artinya orang Kristen yang sedikit mengasihi Tuhan pasti akan sedikit juga melayani Tuhan, dan mereka akan sedikit melayani Tuhan, akan sedikit juga menikmati berkat-berkat Tuhan. Thomas Guthrie berkata, bumi ini untuk bekerja, sedangkan surga untuk mendapatkan hadiah. Hidup ini untuk peperangan, sedangkan kelak untuk mendapatkan mahkota. Kita memang kelak akan mendapat hadiah dari Tuhan. Tetapi saudara, sikap kita sebagai seorang hamba di dunia ini adalah layani Tuhan dengan ketaatan tanpa mengharapkan hadiah. Dan seorang teolog yang lain, Bultmann, mengatakan Tuhan Yesus menjanjikan hadiah kepada pelayan yang tidak memikirkan hadiah. Amin.